kembali lagi dengan tugas saya yang ke-6 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Joan Novelin Sahertian dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM saya 121552201230056. Kita akan dalam definisi usability, di mana derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Juga dalam penentu keberhasilan sistem. A. Berguna atau useful. Sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. B. Dapat digunakan atau usable. Sistem yang mudah dioperasikan. C. Digunakan atau use. Sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Kita akan dalam komponen penentu daya guna. A. Kemampuan untuk dipelajari atau learnability. Merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Mereka ingin dengan cepat menggunakan sistem tersebut dan merasa berkompeten untuk melakukan pekerjaan tanpa banyak kesulitan. B. Efisiensi. Menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Mudah diingat atau memorability. Menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Kesalahan dan keamanan. Melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman dari beberapa hal yang ditakutkan penggunanya, antara lain perlunya menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan buton keluar atau hapus berdekatan dengan buton simpan. Menjadikan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan, contohnya undo dan ketika kita mau menghapus. E. Kepuasan. Merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem dengan kita lain. Semakin pengguna menyukai suatu sistem secara implisit, mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Kita akan dalam menguji daya guna. A. Proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. B. Untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. C. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. D. Dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Kita akan sistem yang berdaya guna. A. Mengurangi biaya pelatihan. B. Superkonsum. C. Meningkatkan kepuasan pengguna. Pun juga cara uji kebergunaan. A. Pemilihan kartu.
B. Evaluasi heuristik. C. Evaluasi uji skenario. Evaluasi heuristik. A. Mengeksplorasi sistem. B. Mengidentifikasi masalah kebergunaan. C. Mengklarifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahapan persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. 1. Dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola pengguna yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Pengenalan daya guna heuristik. A. Dialog yang sederhana dan alami. User interface, istilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada berhubungan dengan interface, karena untuk setiap elemen baru yang ditambahkan merupakan sebuah masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Pendekatan yang harus digunakan adalah dengan hanya menampilkan perintah yang diperlukan. B. Berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesi atau bahasa pemrograman. C. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. D. Konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kalinya. E. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem. Sistem yang menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan lain-lain. F. Jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. G. Jalan pintas. Berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. H. Pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan, menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Pesan-pesan kesalahan yang baik. Aturan dalam menampilkan pesan kesalahan. Pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Pesan yang disampaikan harus bersifat khusus. Pesan kesalahan hendaknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan yang dilakukan. Penyampaian pesan dilakukan dengan sopan. I. Mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. J. Bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan, dan kebanyakan sistem menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Terima kasih.